hingga berhenti di jam dagang. Kalau kita mengaku beriman, sambutlah salam pembuka kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yata'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu
tidak berpuasa pun tidak apa-apa. Kita mau berzakat, silakan. Yang tidak mau berzakat pun tidak jadi masalah. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat kata malaikat Jibril, kamu pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, namanya mati pasti akan datang. Qul innal mauta alladzi tafirrun fa innahu mulaqikum thumma turadduna alaihi 'alimul ghaibi wa syahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan kata Allah, yang kematian itu yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemuinya. Dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Dan Allah akan menggambarkan tentang apa yang kita kerjakan di atas dunia ini. Nah, kemana kita berlari ketika maut sudah datang? Mestilah kita masuki sebuah bukti yang amat dasar, terkunci dengan rapat. Ketika maut itu datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskilah anak kita ini seorang tentara, anak kita seorang polisi, anak kita seorang dokter, ketika Allah mencabut nyawa kita, la haula wa la quwwata illa billah. Apa yang mau kita lakukan? Wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu sudah ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan la yastaqdimun. Apabila telah datang waktunya, tidak bisa kita mundurkan sedetik pun dan tidak bisa kita maju sedikit sedetik pun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini bagaikan kami orang perantau. Bu, ada orang perantau di Bu? Kita hidup di atas dunia ini bagaikan orang-orang yang merantau. Ketika kita merantau, terdengar bulan puasa, kita pikir kita udah balik. Kami itu, kalau bulan puasa itu, anaknya pisang bohong, bertanya dulu, ya balik kita tahun ini. Insya Allah, Masya Allah, senangnya anaknya bisa luar biasa. Kenapa? Ingin balik kampung. Belum cukup seminggu, bertanya lagi, bertanya lagi anak kami, Pak, ya balik itu lebaran itu, balik nah Insya Allah. Senangnya kegirangan tiap hari bertanya balik tidak. Kenapa? Orang yang merantau pasti senang untuk kembali. Ketika kita merantau di atas dunia ini, kalau kita ingin kembali, senang ada kita mau. Ragu kan? Ragu ibu-ibu ini. Lalu bilang iya takut besok berangkat kan? Iya Bu. Namanya dunia ini bagaikan kota morgana. Di tengah-tengah padang pasir, kelihatan dari jauh kita tengok di sana ada air. Ketika kita balik ke sana, kita tidak menemukan air. Banyak lagi kita melihat ke belakang, sejauh-jauh mata memandang, kita melihat seolah-olah di situ ada air. Kita pun berlari ke sana, tetapi kita tidak menemukan air. Dunia ini akan ketika kita kejar dunia ini, dia akan semakin menjauh. Maka ada pepatah mengatakan, kalau kamu ingin mengejar dunia, pasti kamu tidak dapat. Kalau nggak dapat, pasti dapatnya sedikit. Walaupun sedikit, tetapi tidak ada keberkahan di sana. Tetapi ketika kita mencari akhirat, insya Allah dunia dapat dan dapat pula berkahnya. Momentum puasa ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita beribadah. Kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak ada yang bisa menjamin kita besok hidup kembali. Tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita masih ikut puasa. Maka lakukanlah puasa ini dengan sebaik-baiknya, seolah-olah ini adalah puasa terakhir yang bisa kita laksanakan. Baru kemarin, sanak famili kita, keluarga kita, handai kawan kita, bapak ibu kita,
kita bercerita ria ketika puasa ini mereka sudah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu? Dan siapa yang bisa menjamin kita hidup sampai pada waktunya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pesan malaikat Jibril yang kedua adalah wahid cinta, paling mana paling kuat. Cintailah apa yang ingin engkau cintai, tapi ingat kata malaikat Jibril, kamu pasti akan terpisah dengan apa yang kamu cintai. Cinta, ketika kita ingin mencintai, cinta dunia silakan. Kita ingin mencintai pangkat dan jabatan itu silahkan. Yang ingin mencintai pangkatnya, monggo silakan. Tapi pasti kamu akan terpisah dengan apa yang kamu cintai. Walaupun tidak kita yang terpisah dengan mereka, otomatis mereka yang akan memisahkan diri dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu, pangkat dan jabatanmu melalaikan kamu untuk mengingat kata Allah. Terkadang Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan harta yang sekecil itu yang kita tumpuk pagi, siang dan malam, banting tulang keras keringat, ketika kita mati kita tinggalkan. Ketika muadzin telah memandangkan azannya, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, itu masih asik bergaul dengan alasan nanggung. Nanggung, tunggulah dulu. Hayya 'alal shalah, tunggulah dulu sedikit lagi. Padahal Allah tegas mengatakan, fawailun lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Celakalah dan azablah orang-orang yang salat yang mereka itu lalai daripada salatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pesan yang ketiga dari malaikat Jibril alaihi salam, mal ma'syita fa innaka majziyun bih. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan, tapi ingat kata Allah, Allah pasti akan membalas dengan apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya di atas dunia apapun yang kita kerjakan, baik buruknya, pasti Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Tidaklah keluar dari seluruh anak Adam kecuali akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan barang sekecil apapun, kebaikannya pasti akan dibalas. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun kita lakukan kesalahan, pasti Allah akan membalasnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Karena tidak ada satupun jaminan kita akan bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Namun itu Ibu, jadi tidak panjang kok. Kalau panjang kok, nanti Bapak bisa dan kata itu ustaznya. Awal pun belum sampai maupun dengan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penyampaian kami. Setidaknya ada 3 yang bisa kita bawa pada malam hari ini, yaitu 3 wasiat daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Yang kedua, cintailah apa yang engkau cintai. Yang pasti kamu akan terpisah dengan apa yang engkau cintai. Kemudian yang terakhir, hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Demikianlah penyampaian kami. Anda telah bersalah kesilapan kami mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.